teman-teman semuanya, kenalin nama aku Gita Lantarigan. Di sini aku akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Tapi pengujian hipotesis kali ini akan dibahas melalui RStudio. Sebelum kita masuk ke pengujian hipotesis dengan RStudio, kita harus tahu dulu pengujian hipotesis itu ada apa-apa aja. Nah, jadi pengujian hipotesis itu terbagi dari 3 jenis, yaitu uji rata-rata atau uji T, uji proporsi atau uji Z, dan uji varians atau uji F. Nah, teman-teman, pengujian hipotesis ini dilakukan agar kita bisa menarik kesimpulan apakah H0 kita itu diterima atau ditolak begitu. Jadi hipotesis itu kan ada 2 macam, yaitu H0 dan H1. Nah, dengan pengujian ini kita dapat mengetahui apa yang diterima dan apa yang ditolak gitu ya, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke materinya. Jadi teman-teman, di sini kita itu punya sebuah data yang mana data ini akan kita olah atau kita uji ya. Apakah data ini H0 atau H1-nya diterima atau sebaliknya begitu ya. Oke, jadi teman-teman, yang pertama kali yang harus dilakukan itu adalah kita tentunya harus punya RStudio terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita tidak punya RStudio, kita tidak bisa mengolahnya, bukan? Jadi dipastikan untuk teman-teman yang ingin mengujinya itu bisa punya RStudio begitu. Selanjutnya, kita harus membuat data tersebut di dalam bentuk Excel. Sebenarnya tidak hanya dalam bentuk Excel, kita bisa lihat di sini sebentar. Kita akan klik import dataset. Di sini ada beberapa jenis data yang bisa diterima oleh RStudio, mulai dari teks, Excel, SPSS, SAS, dan statistik. Nah, jadi umumnya lebih mudah itu digunakan melalui Excel ya teman-teman. Jadi di sini data kita juga melalui Excel, makanya kita klik from Excel, kemudian hasil ujian. Nah, namanya itu ini hasil ujian 80 siswa. Nah, oke. Kita lihat, di sini kita punya data independen. Kenapa? Karena ini bukan berasal dari data berpasangan. Data berpasangan itu gimana sih? Data berpasangan itu adalah data yang diambil saat diberikan treatment dan sebelum diberikan treatment dan sesudah diberikan treatment. Itu berpasangan. Jadi berpasangan itu umumnya ini satu kelas. Kita berikan treatment dan sebelum kita berikan treatment, kita ambil datanya. Itu berpasangan. Sedangkan kalau ini kita ambil dari 2 kelas yang berbeda. Nah, itu namanya data independen. Oke, lalu kita klik import. Nah, di sini sudah terlampir data kita itu apa aja. Ada nilai ujian siswa 93 dan nilai ujian siswa 9. Oke, teman-teman, perlu diketahui untuk melakukan uji statistik parametrik. Jadi, uji ini termasuk uji statistik parametrik. Dan di dalamnya ada uji prasyarat yang harus kita penuhi, yaitu uji normalitas dan uji F atau uji varians. Jadi, yang pertama kali itu adalah uji normalitas. Kenapa kita harus menguji normalitas? Karena dia masih parametrik. Kalau nanti dia sudah nggak normal data itu, berarti kita harus masuk ke uji statistik non-parametrik gitu. Oke, di sini kita pakai uji normalitas terlebih dahulu. Kode yang dimasukkan adalah Shapiro test. Jadi Shapiro ini salah satu uji normalitas yang dapat dipakai. Oke, kita masukkan nama filenya. Tadi nama file kita itu hasil ujian 80 siswa. Kemudian kita gambar lambang dolar. Kemudian di sini sudah ada pilihannya. Oke, lalu kita klik enter. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah p-value. P-value. Di sini p-value-nya itu adalah 0,28. Nah, saat p-value itu lebih besar dari 0,05, maka data ini dikatakan normal. Tapi jika p-value menunjukkan lebih kecil dari 0,05, berarti data ini tidak normal. Begitu. Kita harus mengeceknya ke kedua data. Tadi kan ada nilai ujian siswa 93 dan nilai ujian siswa 94. Berarti sekarang kita tes dia ke nilai ujian siswa 9. Sama, kita tinggal klikkan Shapiro test, kemudian nama file, dolar, kemudian nama kolomnya. Oke. Terlihat bahwasanya p-value-nya juga lebih besar dari 0,05. Yang berarti data yang ini dia bersifat normal dan bisa diujikan secara parametrik. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji F atau uji
varian atau biasanya disebut juga dengan uji homogenitas. Jadi di uji homogenitas ini kita bisa melihat yang kita lihat itu sama-sama p-value, dan yang kita lihat bahwasanya kalau misalnya dia lebih besar dari 0,05 berarti data ini bersifat homogen, dan kalau dia lebih kecil dari 0,05 dia akan tidak homogen. Nah, saat dia tidak homogen itu akan berpengaruh untuk uji T-nya. Nanti di kode uji T ada yang dinamakan dengan var equal. Saat datanya tidak homogen atau uji F-nya lebih kecil dari 0,05, berarti var equal yang kita gunakan adalah false. Sedangkan saat dia lebih besar dari 0,05, var equal yang kita gunakan adalah true. Oke, langsung saja kita lihat. Jadi di sini kita memakai var test. Kita ketik terlebih dahulu var test. Oke. Kemudian sama halnya seperti SapiroWing, kita ketikkan namanya, nama filenya, kemudian kita ketik $, kemudian nama kolom, koma. Nah, kalau di SapiroWings kita mengetes atau menguji itu ke satu data, gitu kan? Ya, nilai ujian 93 sendiri, 94 sendiri. Sedangkan untuk var test ini kita melihat secara keseluruhan apakah dia memang homogen antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita klik. Nah, biasanya karena dia sudah ter-create Excel itu kita jadi gampang menentukan namanya. Jadi kayak kita tinggal klik beberapa huruf saja dari nama kolom ataupun nama filenya, dia langsung muncul dan kita bisa langsung klik. Nah, setelah sudah seperti ini kita klik enter. Nah, dia akan muncul p-value-nya itu sama seperti sebelumnya. Kita akan lihat di p-value. Jadi yang ditentukan di sini sebenarnya p-value-nya. P-value-nya itu 0,4764. Yang berarti p-value-nya lebih besar dari 0,05. Yang artinya data ini bersifat homogen. Oke, berarti nanti di uji T-nya kita akan pakai var equal true karena dia lebih besar dari 0,05. Kita lanjut. Nah, sebelumnya teman-teman di uji F atau uji varian ini ada beberapa jenis, bukan hanya var test. Kita punya yang namanya Levenet test juga dan banyak dan sebagainya gitu. Jadi kita pilih berdasarkan bagaimana data kita. Namun di sini karena data saya independen, maka saya menggunakan var test gitu. Selanjutnya kita masuk ke t-test. Kita klik t-test. Nah, di t-test ini ada sedikit perbedaan dari cara melihat p-value. Tadi kalau misalnya dia di normalitas dan di homogenitas, saat dia lebih besar dari 0,05 artinya dia normal dan homogen. Tapi saat dia lebih kecil dari 0,05 artinya dia tidak homogen atau tidak normal. Dan tidak normal, bukan atau. Nah, kalau di uji T dan uji Z, saat dia lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi perbedaan yang signifikan di antara data tersebut. Sedangkan saat dia lebih kecil dari 0,05 itu artinya ada perbedaan yang signifikan antara datanya. Begitu juga dengan uji Z. Jadi sedikit keterbalikan antara uji F, uji Z dan uji T itu sama. Saat datanya lebih besar dari 0,05 dia tidak terjadi perbedaan yang signifikan, sedangkan saat lebih kecil dia terjadi perbedaan yang signifikan. Baik, langsung saja kita tes. Jadi kita ketik tadi t-test, kemudian kita masukkan nama filenya juga lagi. Tadi nama filenya hasil ujian, kemudian sama $, kemudian koma, kemudian nama filenya lagi, $, lagi, nilai ujian siswa 94, kemudian koma, var equal. Nah, di sini yang tadi kita bahas itu mengenai uji homogenitas. Jadi saat homogen dia berarti var equal yang kita tuliskan itu adalah true. Gitu. Kalau nanti dia nggak homogen, dituliskan itu false, gitu ya. Selanjutnya adalah tingkat kepercayaan. Tadi kan kita pakai p-value-nya itu harus lebih besar dari 0,05 atau 5%. Jadi tingkat percayaannya itu ada di 5%.
Oke, kita klik enter dan muncullah hasilnya. Hasilnya mengatakan bahwasanya data ini memiliki p-value sebesar 0,2892, yang artinya ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara data nilai ujian siswa 93 dan nilai ujian siswa 94. Mungkin kalau misalnya nanti dia sudah kalau misalnya nanti dia sudah di dalam bentuk H0, H1, ini akan berpengaruh terhadap diterimanya H0 atau diterimanya H1 gitu. Oke, jadi saat dia tadi kan kita pengujian hipotesis. Nah, jadi ketika p-value-nya itu nanti lebih besar dari 0,05, artinya H0-nya itu yang diterima, sedangkan H1-nya itu ditolak. Dan kebalikannya, saat p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, berarti H0-nya ditolak dan H1-nya yang diterima. Sebelumnya mungkin tadi saya sedikit kelupaan dalam menjelaskan H0 dan H1. Jadi H0 dan H1 ini adalah sebuah hipotesis. Nah, saat hipotesis ataupun harapan begitu. Jadi H0 ini adalah kemungkinan harapan ditolak gitu. Jadi kalau H1 ini kemungkinan harapan untuk diterima gitu. Makanya di sini nanti kalau sudah dikaitkan dengan H0 dan H1, dia berarti H0-nya yang diterima dan H1-nya yang ditolak gitu. Nah, perlu diketahui bahwasanya perbedaan dari t-test dan z-test itu nanti mengenai sampel, jumlah sampel. Nah, di t-test itu jumlah sampelnya itu mulai dari 30 sudah bisa menggunakan t-test. Sedangkan kalau menggunakan z-test harus lebih besar dari 30, jangkauannya jauh lebih besar. Sedangkan selain itu juga mengenai standar deviasi. Umumnya di dalam soal data yang diketahui standar deviasinya, NEAN-nya itu biasanya menggunakan z-test. Tapi dengan syarat sampelnya harus lebih besar dari 30 begitu. Nah, karena sampel saya lebih besar dari 30, maka saya juga bisa menggunakan z-test walaupun STD-nya tidak diketahui. Gitu. Kenapa? Karena di z-test sendiri ada beberapa kode yang bisa digunakan, sama seperti uji F tadi, ada Levene, ada VAR-test. Nah, kalau di uji proporsi atau uji Z itu saat STD-nya diketahui kita bisa pakai z-test namanya. Tapi saat STD-nya yang tidak diketahui kita bisa pakai proporsi namanya. Jadi kodenya itu prop test, kemudian C, kita klik C. Nah, C ini adalah ini ada dua C nanti, C1 dan C2. Nah, di C ini kita akan melihat banyaknya nilai yang lulus. Jadi sebelum kita membuat proporsi tes, kita harus menetapkan, namanya juga proporsi. Kayak apa ya dikatakan? Pokoknya nanti di proporsi tes ini kita harus menetapkan nilai mana, dalam kasus saya ini, nilai mana yang lulus KKM. Atau nilai lulus dan nilai gagal. Jadi sudah ada proporsi yang ditentukan gitu. Di 93 berapa nilai yang lulus, di 94 berapa nilai yang lulus. Nah, itulah yang dituliskan di C1 gitu. Mungkin kalau misalnya nanti di berbeda kasus, dia juga harus ada proporsi yang ingin ditentukan begitu. Misal, banyaknya mahasiswa yang memiliki IPK 3 ke atas gitu. Nah, berarti mahasiswa yang memiliki IPK 3 ke bawah itu tidak masuk ke kategori gitu. Nah, jadi di data saya di 93 itu ada 22 data dan 26 data yang lulus di 9. Sedangkan C kedua itu berisi jumlah sampel. Di sini saya punya 40 sampel, maka saya klikkan 40. Kemudian klik enter. Oh, maaf, saya kelupaan. Nah, jadi di dalam mengklik kode itu kita harus benar-benar jeli ya teman-teman, karena sedikit saja nanti dia salah prop, kita tidak keluar hasilnya.
Seperti itu tadi. Error, unexpected symbol. Berarti ada yang salah. Nah, bisa dilihat bahwasannya p-value-nya ini 0,4936. Kalau di t-test kita tadi dia di 0,2892. Jelas berbeda. Kenapa berbeda p-value-nya? Ya jelas berbeda, karena di uji T itu yang kita uji adalah rata-rata. Sedangkan di uji proporsi kita punya batasan, atau proporsi atau sebuah ketetapan yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Makanya bisa berbeda p-value-nya. Oke, jadi tapi dia sama-sama tetap lebih besar dari 0,05. Yang artinya mereka berdua sama-sama menolak H0 dan salah, menolak H1 dan menerima H0, yang artinya tidak terjadi perbedaan signifikan antara nilai ujian 91, 93, dan 9. Gitu. Baik, mungkin dengan berakhirnya pengujian Z-test ini, maka penyampaian saya mengenai uji hipotesis, baik itu uji T, uji F, dan uji Z ini sudah berakhir. Nah, perlu saya tegaskan sekali lagi untuk teman-teman sekalian, di pengujian hipotesis, apalagi di pengujian hipotesis dan jika dia masih ke ranah parametrik, kita harus memenuhi prasyarat. Oke, ada uji normalitas dan uji homogenitas atau disebut juga dengan uji F. Jadi pastikan terlebih dahulu data tersebut normal dan homogen, agar Anda tahu bisa menggunakan uji T atau uji Z yang mana. Maka saya sebagai pemateri hari ini meminta maaf jika ada salah kata dari saya, dan saya juga mohon maaf jika masih ada salah atau banyak kurang. Saya harap materi yang saya sampaikan mengenai pengujian hipotesis ini melalui RStudio bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Bye-bye. you